Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para netizen yang berbahagia, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan kami, Santri Klik. Kami dalam kesempatan kali ini ingin mengunggah tulisan Kiai Haji Ali Badri dalam salah satu esainya. Nasab sebagian keturunan Wali Songo lebih sahih dari sebagian Ba'alawi. Oleh Kiai Haji Ali Badri Masyuri. Sejak kesepakatan di rumah Habib Taufik Assegaf itu, saya sudah tidak peduli lagi dengan cacian oknum anggota Rabithah Alawiyah, apalagi di internal keluarga Wali Songo sendiri banyak terjadi masalah. Saya susah mengendalikan sebagian mereka yang bertindak tidak sesuai dengan tujuan pendirian Majelis Zuriyat Wali Songo. Lembaga ini saya vakumkan pada tahun 2011. Sejak saat itu, bermunculan lembaga-lembaga mengatasnamakan keluarga Wali Songo, baik rumpun besar maupun rumpun kecil. Tapi saya tidak berhubungan dengan mereka dan memang tidak mengenal mereka, kecuali Nat, karena pendirinya adalah Kiai Madura, dan kenal baik dengan saya. Sejak dulu, pendustaan nasab keluarga Wali Songo yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi itu sifatnya tidak terbuka, setidaknya tidak dilakukan oleh tokoh dan diliput media. Sehingga keributan hanya terjadi di kalangan tertentu. Sampai akhirnya terjadilah keributan antara Gus Fuad dengan Habaib, khususnya Habib Bahar, di mana kemudian dengan nada dan mimik nyelekit, Habib Bahar mengatakan bahwa Wali Songo tidak memiliki keturunan dari garis laki-laki. Saya sangat terkejut ketika Habib Bahar mengatakan itu. Saya sudah menduga ini akan menjadi masalah besar. Statemen Habib Bahar itu akan mengobarkan kemarahan keluarga Wali Songo yang selama ini ditahan. Selama ini, saya sudah mengalah demi menjaga nama baik Habaib dan agar tidak menyulitkan Sofwah, lembaga alumni Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang dari awal berusaha mendamaikan kami. Kalau mau, sejak dulu saya bisa saja bicara di media mendesak Rabithah Alawiyah untuk debat terbuka. Kalau itu saya lakukan, niscaya sejak lama konflik itu menjadi keributan nasional seperti saat ini. Bahkan ketika banyak oknum Habaib mendustakan nasab keluarga Wali Songo, saya pun berkata, kalian mendustakan nasab kami ke Wali Songo hanya karena kalian tidak tahu saja. Sama halnya dengan nasab kalian yang didustakan oleh Ashraf Yordania dan lain-lain karena mereka tidak tahu saja. Hal itu saya singgung dalam buku saya berjudul, Tasawuf dan Mempribumi, Kunci Sukses Dakwah Wali Songo, yang terbit pada tahun 2012. Jadi, apa yang dipermasalahkan dalam kajian Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani tentang nasab Balawi itu sudah lama saya ketahui. Insya Allah nanti akan saya bicarakan lebih detail tentang itu. Kini saya bukan lagi ketua paguyuban keluarga Wali Songo. Paguyuban saya sudah bubar. Saya hanya mau mengamati saja dan tidak mau terlibat dengan pertikaian ini. Namun banyak pihak yang meminta saya agar turun tangan untuk mendinginkan suasana. Maka saya pun menulis serial, menyikapi konflik Habaib dan keluarga Wali Songo ini, agar rakyat Indonesia tahu sebab musabab dan kronologi konflik ini, kemudian bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikannya. Dua kelompok yang bertikai itu sedang panas, hanya kekuatan sosial yang bisa menghentikan keangkuhan mereka. Sekarang kita kembali pada pernyataan pendukung Gus Fuad, bahwa beliau adalah keturunan Sunan Ampel. Ada yang bertanya kepada saya, benarkah Gus Fuad itu keturunan Sunan Ampel? Maka saya jawab, saya tidak tahu. Perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian, bahwa sampai saat ini,
catatan nasab keturunan Wali Songo atau Syekh Jumadil Kubro itu lebih banyak disimpan oleh keluarga besar masing-masing. Catatan nasab itu mulai didata dan dihimpun secara umum sejak saya mendirikan Majelis Zuriat Wali Songo pada tahun 2005. Waktu itu saya sendiri yang memimpin lembaga penelitian nasab. Hingga tahun 2011, kami mendapatkan ribuan catatan dan riwayat yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan Makkah Al-Mukarramah, dan sekitar 200 keluarga saja yang telah kami nyatakan nasabnya bisa diterima. Selebihnya masih dalam proses penelitian. Saya keliling ke mancanegara itu tidak ada yang membiayai. Saya pun saat itu tidak memiliki uang cukup untuk keliling Asia Tenggara. Maka ketahuilah bahwa pencarian catatan dan riwayat nasab sampai ke mancanegara itu sebenarnya adalah kegiatan sampingan saya. Saya lakukan itu di sela-sela waktu ketika saya diundang ceramah atau safari dakwah ke tempat-tempat itu. Saya sering diundang untuk berceramah di berbagai daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, seperti Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sumatera dan Aceh. Dulu saya juga sering ke Malaysia, Singapura dan Thailand, bahkan pernah ke Kerajaan Sulu di Filipina. Adapun di Makkah dan Jeddah saya keliling di sela-sela saya mengurus jamaah haji atau umroh, karena waktu itu saya menjadi pembimbing salah satu travel haji dan umroh. Suatu ketika saya mendapat undangan sebuah acara di Shah Alam Malaysia. Acara itu mengundang ratusan ulama, sufi dan dihadiri oleh puluhan ribu pengamal thariqah se-Asia Tenggara. Setiap negara ada yang diundang khusus untuk berceramah, saya termasuk penceramah yang dari Indonesia, juga Dr. Kiai Haji M. Diyaudin Surabaya dan Dr. Syekh Rohimuddin Nawawi Al-Bantani. Ketika itu saya meminta tambahan tiket dan kamar hotel kepada panitia. Saya katakan bahwa saya ingin membawa rombongan ulama dan tokoh keturunan Wali Songo. Ketika panitia menanyakan jumlahnya, saya sebutkan angka 20 dengan agak pesimis dan hanya coba-coba, namun ternyata mereka bersedia tanpa menawar. Seperti kata pepatah, dikasih hati minta rempela. Saya pun mencoba meminta tambahan lagi, yaitu meminta disediakan bus untuk keliling Malaysia dan Thailand, ternyata mereka mengabulkan juga. Akhirnya saya bisa membawa rombongan ulama dan tokoh keturunan Walsiongo ke Malaysia. Total rombongan 23 orang, di antara 20 orang yang saya bawa dengan fasilitas dari panitia itu adalah Kiai Haji Hasan Abu Bakar Soleh ulama, sepuh pesantren Benda Kerep Cirebon Kiai Haji Ahmad bin Hasan Benda Kerep, Sultan Saladin Keraton Kanoman Cirebon, Gus Arifin, Surabaya Kiai Haji Masuti Busyiri Pesantren Anur Bululawang Malang, dan lain-lain. Setelah acara yang digelar 2 hari di Masjid Shah Besar Alam itu, kami pun keliling Malaysia dan Thailand Selatan Fatani khususnya silaturahim pada ulama sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro. Sambutan ulama, Malaysia dan Fatani sungguh luar biasa, mereka yang masih sesama keturunan Syekh Jumadil Kubro benar-benar menerima kami sebagai keluarga, termasuk Menteri Besar Kelantan yang menerima kami di rumah pribadi beliau, bukan di rumah dinas. Bahkan beberapa kali saya dan kiai-kiai lainnya ditawari menikah di Malaysia dan di Fatani. Namun hanya satu saja dari kami yang kemudian benar-benar menikah dengan putri ulama, Malaysia, jangan tanya kiai yang mana ya, hehe. Cerita-cerita di atas bisa memberi gambaran kepada saudara-saudara sekalian, bahwa keluarga Wali Songo saat itu memiliki perhimpunan yang solid dan diperhitungkan, walaupun keanggotaannya masih kecil karena memang baru berdiri.
Saya sengaja tidak ekspos ke media karena tujuan pendirian Majelis Zuriat Wali Songo hanya untuk silaturahim. Saat itu kami sudah memiliki kekuatan yang sangat cukup untuk melawan hinaan oknum-oknum pembenci keturunan Wali Songo, namun saya memilih untuk mengalah demi menjaga nama baik mereka. Pada tahun 2007, sejak Majelis Zuriat Wali Songo membuat acara di pesantren Genggong Probolinggo, banyak sekali keluarga yang mendaftar untuk diteliti nasabnya. Keterbatasan tim dan fasilitas membuat kami bekerja lambat, sehingga banyak permintaan keluarga yang belum bisa kami penuhi. Dan anehnya, dari sekitar 200 keluarga besar yang nasabnya sudah kami nyatakan bisa diterima itu, di mana jumlah total dari tiap keluarga mencapai puluhan ribu orang, ternyata, hingga 2011, yang meminta kartu dan piagam nasab tidak sampai 200 orang saja. Saya sebut aneh karena mengikuti anggapan kebanyakan orang saja, namun sebenarnya ini tidak aneh, karena kebanyakan kiai-kiai keturunan Wali Songo memang tidak biasa menampakkan apalagi membanggakan nasab, mereka hanya menitip catatan nasab mereka saja di database kami. Saya justru sering dibuat pusing oleh keluarga Wali Songo yang bukan anak kiai, sebagian mereka malah mau disahkan nasabnya supaya bisa dipanggil Said, sementara prinsip saya membuat lembaga ini hanya untuk silaturahim, bukan untuk menjadi Said atau Syarif, apalagi Habib. Ketika kemudian banyak muncul di media bahwa si Fulan adalah keturunan Sunan Fulan, kebanyakan dari mereka tidak saya kenal, karena lembaga saya hanya aktif 6 tahun saja. Namun dengan tidak mengenal bukan berarti saya meragukan, justru saya senang sekali setiap kali mendengar info bahwa Kiai Fulan memiliki catatan nasab pada Sunan Fulan, termasuk Gus Fuad, karena hal itu menguatkan prediksi saya bahwa semua atau hampir semua Kiai Jawa Madura memiliki hubungan darah dengan Syekh Jumadil Kubro, walaupun sebagian mereka adalah keturunan beliau dari garis perempuan. Ketika sebagian oknum Balawi mengatakan bahwa nasab keturunan Wali Songo tidak bisa disahkan karena nasab mereka baru diangkat setelah 500 tahun lebih dari masa Wali Songo, sebenarnya ini sama persis dengan nasib status nasab Balawi yang sekarang sedang diributkan itu. Bahkan dalam beberapa hal, nasab sebagian keturunan Wali Songo hingga ke Wali Songo, menurut saya, lebih sahih daripada nasab sebagian Balawi sekarang hingga ke Sayyid Ubaidillah. Dari sini jelaslah bahwa oknum-oknum Habib khususnya dari Robitoh Alawiyah memang dari dulu sudah ada klaim bahwa nasab mereka adalah nasab yang paling sahih, tapi pada kenyataannya tidaklah demikian, dan sudah saatnya untuk diluruskan pemahamannya. Semoga bermanfaat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.